Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan baik-baik ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mengikuti pujian penyembahan, kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan renungan singkat pada saat ini, puji Tuhan. Saya akan berbicara tentang relent, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita akan selalu belajar, betul ya? Belajar, dan belajar. Kemudian setelah kita belajar dan belajar lagi, kita tahu bahwa apa yang kita pernah pelajari, ada hal yang kayaknya sudah nggak sesuai zaman bisa, atau yang kita pelajari dulu ternyata salah, dan kita harus unlearn, kita harus merubahnya, kita harus meninggalkannya. Unlearn gitu ya. Kita harus meninggalkannya. Kita harus merubahnya, kita harus membuangnya, dan kemudian kita relent, kita belajar lagi, kita belajar kembali. Kenapa bisa begitu? Karena hidup ini terdiri dari, atau hidup ini adalah suatu proses perjalanan gitu ya. Saya tulis seperti ini, hidup adalah rangkaian dari perjalanan proses belajar dan mengajar tanpa akhir. Hidup ini adalah proses belajar mengajar tanpa akhir. Itu sebabnya ada yang namanya belajar, kemudian melepaskan apa yang pernah dipelajari bila itu salah, tidak sesuai zaman, perlu dikembangkan dan seterusnya, tapi kemudian belajar kembali. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Yeremia pada pasal 13, saya baca ayat ini untuk kita semua. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Wow, puji Tuhan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara diberkati oleh Tuhan, tentu pengetahuan yang dimaksud bukan pengetahuan duniawi, tetapi kemudian pengetahuan yang berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan yang berhubungan dengan penyingkapan Tuhan, atau Tuhan menyingkapkan diri, Tuhan mewahyukan dirinya, pesan-pesannya melalui para hamba-hamba Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, murid-murid atau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan pada gereja mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Mereka bertekun dalam pengajaran yang segar, pewahyuan yang segar dari para rasul yang terhubung dengan Kristus, yang dalam urapan Roh Kudus membukakan rahasia-rahasia baru. Dan murid-murid nih, atau gereja Tuhan, gereja mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran-pengajaran yang demikian. Dalam hidup bergereja kita sekarang ini, ada banyak hal yang perlu kita lihat, kita tinjau kembali pengajaran-pengajaran itu. Dan ada hal-hal baru lagi yang perlu kita belajar dan kita hidupi sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Alkitab memang buku tua, tetapi buku yang tua ini tidak kuno. Dia tetap up to date sesuai dengan zaman. Wow, keren. Orang sering ngomong gini, setiap zaman ada orangnya. Dan setiap orang ada zamannya. Tapi saya mau beritahu saudara, zaman berubah dan terus berubah, Alkitab kita tetap sama. Dia tidak akan berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan. Tapi anak-anak Tuhan dimanapun berada di zaman yang berubah-ubah ini, kita tetap harus kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Haleluya. Back to the Bible. Haleluya. Kita harus kembali pada Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menarik untuk kita perhatikan ya. Tentang belajar ini. Tuhan Yesus ngomong gini sama murid-murid atau sama orang-orang yang mendengar pengajarannya. Dalam Matius pasal 23. Bahwa orang Farisi ahli Taurat telah mengambil atau telah menduduki kursi Musa. Artinya fungsi mengajar seperti yang Tuhan berikan kepada Musa untuk diajarkan kepada umat Israel. Orang Farisi ahli Taurat bisa melakukannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kelakuan mereka jangan kamu tiru. Artinya apa? Ngajarnya benar, tapi yang si pengajarnya tidak melakukan apa yang diajarkan. Tentu berbeda dengan yang Tuhan maksudkan bahwa Tuhan akan mengangkat, membangkitkan, memunculkan gembala-gembala yang akan menggembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan dan dengan pengertian yang dari Tuhan. Karena prinsipnya begini Bapak Ibu.
mengajar yang sudah dilakukan. Itu artinya apa? Saya mendapat pewahyuan dari Tuhan, saya menghidupinya, dan saya wajib untuk mengajarinya. Tetapi sementara berkhotbah seperti begini, bisa ada pewahyuan baru, pewahyuan segar. Maka apabila itu saya dapat saat saya sedang berbicara, saya menyampaikannya kepada umat, kepada anak-anak Tuhan, maka saya pun harus melakukannya kemudian. Jadi prinsipnya begini, mengajar yang sudah dilakukan dan melakukan yang sudah diajarkan. Atau berkhotbahlah dari apa yang sudah dilakukan dan lakukanlah dari apa yang sudah dikhotbahkan. Kalau jemaat bagaimana? Saudara sebagai jemaat menangkap apa yang dikhotbahkan kemudian melakukan, ya? Atau kemudian setelah melakukan mengajarkan kembali kepada orang sekitarnya dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini prinsip yang harus kita perhatikan. Tuhan menegur umat Israel lewat Nabi Hosea. Kalimatnya begini, Tuhan ngomong. Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah, itu terjemahan yang lain, karena kurangnya pengetahuan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan. Menolak pengenalan itu artinya menolak pengetahuan. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, kata Tuhan. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow. Dari ayat ini ada prinsip Tuhan, tapi juga ada ikat janji Tuhan. Gitu ya. Jadi bagian Tuhan menyampaikan pengajaran atau kebenaran, maka bagian umat Tuhan yang menerima pengajaran harus menghidupinya. Di saat kita tahu, maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Di saat kita dipercayakan banyak, kita akan diminta pertanggungjawaban yang banyak. Dan itu sebabnya kalimat ini muncul kepada orang-orang Israel lewat Nabi Hosea. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dalam hal belajar dan mengajar, saya punya tulisan begini. Kemampuan belajar di sekolah tidak sama dengan kemampuan belajar dalam proses kehidupan sehari-hari. Kadang keduanya tidak saling terkait satu dengan lainnya. Mengapa begitu? Memang itulah. Karena akhirnya begini, orang bilang bahwa ilmu tidak selalu kita dapat di bangku sekolah. Ya betul ya. Tetapi kemudian bukan berarti saya sedang mengajari Bapak Ibu Saudara untuk tidak sekolah. Tapi maksud saya, jangan kita hanya jago dalam hal belajar itu di bangku sekolah. Tapi kemudian dalam hidup sehari-hari, dalam kenyataan hidup sehari-hari kita babak belur. Itu maksudnya. Oke, pertanyaannya begini. Dalam hal belajar, kita belajar apa? Satu. Yang kedua pertanyaannya, kita belajar pada siapa? Yang ketiga, kita belajar dengan siapa? Dan yang keempat, belajar untuk apa? Nah, saudara dikasihi Tuhan. Kebodohan itu bisa karena ketidaksediaan seseorang untuk belajar. Tetapi kebodohan juga bisa dikarenakan seseorang yang tidak mau menghidupi atau mempraktekkan apa yang diajarkan. Nah, itu sebabnya kita perhatikan beberapa bagian penting ini. Belajar apa? Saya memberikan contoh, ada dua kelompok yang bertolak belakang. Satu kumpulan orang, manusia, satu kumpulan hewan, binatang ya. Oke, kita mulai dengan Yeremia 35. Dalam Yeremia 35, semangat pasal ini menurut saya adalah Tuhan mau supaya orang Yehuda, orang Israel, dalam pelayanannya Yeremia, mereka harus kembali kepada Tuhan dan menghidupi nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan pada mereka. Tapi mereka enggan melakukannya. Mereka melupakan ajaran Tuhan. Mereka menolak pengenalan akan Tuhan kalau kita bandingkan seperti di Hosea. Lalu Tuhan suruh pada Yeremia, kamu datang pada satu keluarga, keturunan dari satu kaum begitu ya. Kaum Rekab itu ya namanya. Kaum Rekab. Datang kepada anak cucunya dan kamu ajak mereka minum. Maka minum bukan minum air putih ya, bukan minum kangen water bukan.
Tapi minum anggur yang memabukkan ini, Tuhan yang suruh Yeremia ajak. Tapi dengar apa jawab mereka. Ayat yang ke-6 dari Yeremia 35. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya, turun-temurun. Janganlah kamu mendirikan rumah. Wow, nggak boleh bikin rumah ya. Janganlah kamu menabur benih. Ya, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Ayat 8, kami menaati suara Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkan kepada kami, dan seterusnya. Ini kan kalau kita baca kan ada hal yang sudah harusnya dibuang ya. Sudah tidak sesuai zaman ini. Nggak boleh menanam, nggak boleh bikin rumah. Ini kan udah nggak zaman nih, harusnya dibuang nih. Unlearn ini dibuang apa yang dipelajari, yang diketahui. Unlearn. Tapi kok mereka masih mempertahankan. Lalu dari sini Tuhan ngomong, bilang sama umatku itu. Seharusnya mereka juga bisa kayak gini dalam hal kebenaran. Saudara diberkati Tuhan, pertanyaan saya begini. Kesetiaan atau kesediaan kita mentaati firman Tuhan, dulu waktu kita baru bertobat, dan sekarang setelah sekian lama kita sudah bertobat dan terlibat pelayanan, apakah kita masih punya dalam semangat yang sama? Atau sudah mulai menurun? Ini pertanyaan untuk direnungkan. Kelompok yang kedua, kita perlu lihat belajar pada apa, belajar apa. Yang kedua, kita belajar tentang nilai-nilai dan prinsip hidup nih ya. Di contoh yang kedua, kita belajar dari semut. Aduh, suruh belajar sama semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 saya baca ayat ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi semangat daripada si semut ini, ada pemimpin gak ada pemimpin, hidup tertib itu sudah menjadi gayanya. Saya pikir ini bukan kebiasaan yang dibangun, tapi ini kelebihan yang sudah ditaruh Tuhan kepada binatang kecil ini, kepada serangga ini, kepada semut ini. Tetapi kemudian di saat nanti manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia ini kemudian tidak berada sebagaimana adanya, maka Tuhan akan menyuruh, kalian makhluk-makhluk mulia, belajarlah kepada makhluk yang hina tuh, si semut itu. Kemudian dalam Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanan di musim panas. Kekuatan mereka bukan pada fisik, kekuatan mereka bukan pada tenaganya, tapi kekuatan mereka pada hikmatnya. Mereka tahu membaca musim. Jadi di saat musim panas, yang mereka ingat bahwa ada saatnya musim dingin tiba. Dan mereka akan menyediakan makanan mereka. Sehingga pada waktu musim panas itu tiba, pada waktu musim dingin itu tiba, mereka tidak akan kehabisan makanan. Tapi juga mereka punya pengharapan bahwa musim dingin tidak selamanya ada. Sehingga dalam makan dengan penuh mungkin hemat gitu ya. Tapi juga mereka berpikir bahwa musim panas juga akan tiba. Saudara, kita ada di masa COVID sudah 1 tahun lebih. Periode awal, Maret, April sampai Mei, orang Indonesia panik, parno di mana-mana. Dan kemudian setelah itu sudah terbiasa. Tetapi kemudian sekarang 2 bulan yang lalu ya, ini Agustus, Juni, Juni, kita dengar bahwa wah ini varian Delta terus Alpha Delta masuk Indonesia. Dan kemudian datang gelombang kepanikan yang kedua. Sepertinya kita mesti belajar pada semut nih. Bahwa berita tentang ketakutan boleh ada. Kita bahkan bisa mendengarnya.
Tapi jangan rasa takut dan khawatir yang kita dengar itu masuk, nancap, bercokol di hati kita. Sehingga firman yang ada di sini terlempar keluar. Dan yang ada bukan ucapan syukur dan ketenangan, tapi yang ada adalah ketakutan dan kecemasan. Bahkan bisa bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Sampai bisa bertanya, Tuhan engkau ada enggak sih? Waduh, kalau udah kayak gini, kembali kita harus belajar pada semut. Saya mau ngomong gini, kita bisa belajar di mana saja, tetapi tidak dengan siapa saja. Kita bisa belajar di mana saja, tetapi tidak dengan siapa saja. Orang yang fasik, dalam omongan mereka ada benarnya. Tapi tidak semua hal yang mereka ngomong pasti benar. Dan mungkin orang benar, orang yang takut Tuhan, dalam pandangan mereka bisa ada salahnya. Tapi tidak semua hal dalam hidup mereka adalah salah. Bijak. Mengapa saya perlu mengatakan ini? Karena menurut saya begini, orang Kristen yang tidak sama kelakuannya dengan dunia ini, dengan orang duniawi ini, dengan orang dunia, adalah mereka yang ada di dalam dunia, tetapi keinginan dunia tidak menguasai hati mereka. Saudara yang rumah tangga berantakan, tanya sama teman yang sudah cerai, maka anjuran yang akan diberikannya adalah bercerai saja. Prinsip dan nilai-nilai dari dunia masuk kepada kita. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini? Karena menurut saya, dengan kita berbeda dengan dunia, maka disitulah letak keistimewaan kita untuk menjadi saksi Tuhan bagi dunia. Karena kita berbeda dengan dunia, maka kita layak menjadi saksi Tuhan bagi dunia. Selain itu, hanyalah teori saja. Selain itu hanya omong doang saja. Omong doang. Hanya omong doang. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita dipanggil untuk melakukan yang benar, bukan yang cemar. Yang kedua, kita belajar pada siapa? Tentu yang pertama kita harus belajar pada Tuhan Yesus. Secara cepat saya mau berkata sebagai berikut. Dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya tidak bahas semua kalimat, semua kata dalam ayat ini. Tapi perhatikan kata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam kelemah lembutan Yesus dalam wujud manusia, ya. Lalu kemudian dalam kerendahan hatinya dalam wujud manusia, saya menjelaskan atau saya menyampaikan sebagai berikut. Bahwa hidupnya hanyalah tentang agenda Bapa. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Dia tersedia dan selaras dengan agenda sorga. Hatinya yang selalu terhubung. Hatinya yang selalu terhubung dengan persekutuan ilahi. Itu sebabnya kalau saudara baca, Yesus berdoa semalam-malaman, pagi-pagi benar dia udah berdoa dan seterusnya. Itu berdoa bukan minta supaya diberkati, minta supaya, bukan itu, bukan seperti doa kita Bapak Ibu. Tapi membangun hubungan, relationship dengan Bapa Surgawi atau dengan sorga, gitu loh. Karena persekutuan itu adalah DNA sorga. Dan Yesus melakukan itu. Itu sebabnya kalau saudara dan saya mau pikul kuk yang Tuhan pasang sama kita, hanya bisa kita melakukannya kalau kita belajar dari dirinya. Berarti kalau kita tidak bisa pikul kuk dari Tuhan, bukan karena kita nggak mampu ya, tapi karena kita nggak mau. Berdasarkan ayat ini ya. Belajar dari siapa lagi?
Yang berikut di poin yang kedua ini, contoh yang kedua, kita belajar dari para pahlawan atau pejuang-pejuang orang Israel. Saya bisa bawa contoh yang lain, tapi saya ingin pakai ayat ini. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara diberkati Tuhan, perhatikan baik ayat ini. Bahwa pahlawan, si pejuang hanya bisa berbicara banyak atau bisa punya ketenangan dan keberanian menghadapi musuh di pintu gerbang kalau tabung yang dia punya penuh dengan anak panahnya. Untuk apa ada busurnya, untuk apa ada tabung panah, tapi tidak ada anak panahnya. Saudara diberkati Tuhan, jika saya aplikasikan ayat ini dalam hidup bergereja, apalah artinya pendeta hebat, jemaatnya banyak, tetapi tidak ada yang menjadi murid dari jemaat yang banyak itu, hanya kumpulan massa. Apalah artinya jemaat yang banyak berdoa, tapi berdoa hanya berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan. Tidak pernah berdoa untuk bersyafaat bagi bangsa, bersyafaat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak berdoa bersyafaat untuk pemimpin dan seterusnya. Jadi orientasi doanya adalah untuk aku, dan untuk aku. Bukan saya bilang jangan meminta dalam berdoa. Tetapi maksud saya, jangan setiap doa kita hanya berisikan soal minta dan minta saja yang menyangkut dengan diri kita. Persoalannya begini, pahlawan bikin anak panah, kayu yang diproses menjadi anak panah adalah kayu pilihan tentunya. Tetapi kemudian kayu tidak pernah memberontak. Yang jadi masalah itu adalah para pemimpin rohani mau membentuk anak-anak rohani menjadi anak-anak panah untuk tujuan ilahi. Ini yang repot Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya kesadaran yang sama, pandangan yang sama, maka kerelaan dan kesediaan itulah yang akan membuat kita bisa menjadi anak-anak panah untuk tujuan ilahi. Di kita ada pemuridan kan? DART, Discipleship and Real Talk, setiap hari Sabtu dalam kelompok kecil dan sebulan sekali dalam kelompok besar. Itu proses bagaikan pahlawan sedang berproses dengan kayu untuk membuat kayu-kayu pilihan menjadi anak-anak panah. Untuk memenuhi tabung dia. Dengan tujuan apa? Nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa yang menyebut nama Tuhan. Atau di gereja nama Tuhan dipermuliakan, yang mana gereja itu berkata bahwa arah dan tujuan kita adalah untuk kerajaan Tuhan. Belajar pada siapa yang ketiga? Untuk poin 2 saya sampai poin contoh ketiga aja. Belajar pada Paulus dan murid-murid. Kisah para Rasul 19 ayat 8 mulai. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitanya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, perhatikan, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Mungkin sekarang ini banyak pemimpin yang mau memimpin, tapi tidak banyak orang yang bersedia untuk dipimpin. Mungkin sekarang ini ada banyak pengajar yang mau mengajar, tapi tidak banyak orang mau diajarkan. Mungkin sekarang ini ada banyak gembala yang mau melatih untuk membangun, menjadikan, menciptakan, melahirkan murid-murid Kristus, tapi tidak banyak jemaat yang bersedia untuk dimuridkan. Tapi saya mau berkata, berbahagialah kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Kita menangkap kita menangkap isi hati Tuhan. Dan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Bentuklah aku sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Agar biarlah hidupku ke depan. Perjalanan hidupku hanyalah tentang Engkau semata. Kalau dulu kita berdoa,
hanya untuk diberkati, dan diberkati. Maka hari ini kita belajar lagi. Kita berdoa bukan hanya untuk kita diberkati, tapi bagaimana kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Paulus tekun mengajar selama 2 tahun. Paulus mau tuh mengajar selama 2 tahun. Persoalan kalau nggak ada orang yang mau diajari, mau gimana? Jangankan 2 tahun, 2 minggu pun kalau nggak ada yang mau diajari gimana? Haleluya, haleluya. Sekarang ini, anak-anak Tuhan sekarang ini banyak komentarnya, banyak alasannya. Dan kalau saya mau runut satu-satu, nanti saudara bilang saya ngungkit gitu ya. Enggak, saya cuma mau beritahu aja bahwa kesediaan kita untuk mau dibentuk dan mau belajar tidak pernah terlepas dari kasih Tuhan yang kita punya dan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Penting itu untuk kita pahami kalimat barusan ini. Yang berikut, yang ketiga, kita belajar dengan siapa? Kita belajar dengan siapa? Saya kasih satu contoh saja. Kita belajar dengan Roh Kudus tentunya. Ya, Roh Kudus mengajari kita. Janji Tuhan Yesus bahwa Roh penolong ini, Roh kebenaran itu, bila didatangkan nanti dikirimkan, diutus datang ke dunia, maka dalam Yohanes 16 ayat 9 bunyinya begini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Wow, keren. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus ajarin kita, ajarnya itu supaya kita jadi insaf. Kalau saudara bilang saya sudah belajar dari Roh Kudus, tapi kemudian tidak ada ciri-ciri penundukan diri di gereja, tidak ada buah-buah roh yang dihasilkan. Ini Roh Kudus apa Roh Kudis ini? Ini satu ayat ya, contoh nih ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ayat ini seringkali disalahartikan oleh orang-orang yang punya spirit independen. Independent spirit. Orang-orang itu akan baca ayat ini atau pegang ayat ini dengan pengakuan sebagai berikut. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Kalau kita baca keseluruhan ayat ini, maka sebetulnya udah nggak ada salahnya nih dalam tindak tanduk kita nih. Persoalan kita hanya pegang sebagian yang di atasnya. Itu yang membuat banyak anak-anak Tuhan yang jadi salah kaprah. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, daripada Tuhan. Karena itu, nah ini dia nih. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tidak perlu diajar oleh pendeta. Tidak perlu diajar oleh pemimpin rohani dan seterusnya. Ini gawat Bapak Ibu. Padahal ayat ini maksudnya Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus memimpin kita. Kita punya hati mau diajar. Dan kita punya hati mau diajar, maka ada kalanya tanpa pemimpin ngajarin kita, kasih tahu kita, kita sudah tangkap kebenaran, kita sudah bisa melakukannya, mentaatinya dan seterusnya. Tapi ada kan orang bisa mengutip kembali ayat yang disampaikan pendetanya, kalimat demi kalimat dia bisa ulangi secara tepat dan benar, tapi tidak melakukannya kan? Bukan itu maksud ayat ini. Itu saja bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, belajar untuk apa? Belajar untuk apa? 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Ini ayat terakhir saya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini tentang orang Israel. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman-zaman akhir telah tiba. Dengan bahasa lain secara kasar begini, ayat ini ada
mengingatkan kita, melarang kita jangan mengulangi kebodohan orang Israel. Kira-kira begitu. Jangan mengulangi pemberontakan orang Israel. Jangan mengulangi apa yang disebut Tuhan keras kepala, keras tegar tengkuk. Itu nggak boleh ada di dalam hidup anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kita ada dalam situasi dan kondisi di satu sisi penggenapan firman sedang digenapi. Tapi dalam penggenapan firman yang sedang digenapi itu, jangan kita lupa bahwa yang jahat akan bertambah jahat. Yang baik akan bertambah baik. Yang kudus akan semakin menguduskan diri. Tapi yang cemar akan semakin cemar. Saudara mau menggenapi yang mana? Ayat ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi kalau kita belajar semuanya ini artinya apa? Supaya jangan kita mengulangi lagi. Yang salah kita tinggalkan, kita lakukan yang baru. Dalam hidup ini, kalau saya mau bisa memberikan cerita, ini cerita yang lucu menurut saya, agak konyol, tapi ini hal yang benar-benar terjadi tentang Israel, salib, dan antikris. Cerita ini juga saya masih kecil, mungkin SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Bahwa salib katanya, yang Tuhan Yesus disalibkan dulu itu, ini saya dapat cerita ini di kampung. Itu makin hari makin tenggelam, makin nancap ke tanah gitu loh. Jadi katanya yang dulu tinggi melintang gitu ya, sekarang udah jadi pendek gini, jadi udah segini kali ya, gitu loh, segini gitu. Katanya nanti lama-lama salib itu jadi tenggelam dan hilang. Bila itu terjadi, maka antikris muncul. Wah, ternyata kan nggak begitu kebenarannya. Dalam hidup saudara, mungkin ada kebenaran-kebenaran kalau saya pakai tanda kutip ya, yang saudara pegang. Padahal saudara sekarang sudah jadi anak Tuhan. Keluar rumah sakit nggak boleh hari Selasa, hari Senin gitu ya. Pindah rumah nggak boleh hari Sabtu atau bagaimana gitu ya. Saudara masih pegang kebenaran-kebenaran itu? Saya di kampung dulu, kalau mau pergi ke rumah, mau beli garam malam-malam ya ke warung tante saya, itu udah nggak boleh. Karena itu pantangan katanya. Jadi caranya datang ke sana, permisi, ambil aja tuh garam pulang, nanti besok berbayar. Itu katanya nggak apa-apa. Tapi kalau bilang mau beli garam, itu jadi masalah katanya. Saudara, saya ngomong kalimat terakhir ini. Jangan statusnya kita anak Tuhan. Tapi nilai-nilai yang kita pegang, prinsip hidup yang kita jalani, adalah nilai, prinsip yang duniawi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, bukan hanya kami ingat, tapi kami terus menggumulinya dalam hidup ini. Kami terus mempraktekannya, sehingga kemudian ini menjadi gaya hidup kami. Roh Kudus yang menolong memberikan kami hikmat untuk kami selalu belajar kembali dan belajar kembali. Belajar yang sesuai dengan yang Tuhan agendakan, sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup ini. Diberkatilah setiap kami yang telah mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan berkati.